Nah, di sini terlihat sepi sekali, bahkan juga tidak ada teriakan yel-yel. Apakah lupa di sini? Semuanya terkesima memandang Ganjar Pranowo. Wah, sepi sejenak. Nah, tiba-tiba ada peluit. Ya seperti itu. Apakah di sini kelupaan atau seperti apa? Nah, jadi menurut saya di sini sangat keren ya apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di sini. Yaitu apa? Di sini bahkan yaitu menyalami relawan dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Bahkan juga sangat santai sekali. Apa yang ditunjukkan Ganjar Pranowo ini merupakan apa yang harus ditiru oleh pendukung-pendukung Ganjar Pranowo karena semuanya itu bersahabat, karena semuanya itu kita berteman. Ya, walaupun kita berbeda pilihan politik, berbeda pilihan capres dan cawapres, di sini kita harus menjaga pertemanan dan juga persaudaraan. Di sini sudah ditunjukkan oleh Ganjar Pranowo ketika mendatangi yaitu relawan dari Prabowo Gibran. Di sini bahkan sangat asik. Dan gara-gara Ganjar Pranowo juga di sini mereka juga lupa yaitu meneriakkan yel-yel Prabowo Gibran. Di sini unik. Menurut Anda ini kelupaan atau seperti apa? Dan bahkan ada yang berkomentar ketika Ganjar Pranowo malah disoraki yel-yel Prabowo Gibran. Karena menurut saya tidak masalah sih. Memang di sini adalah kandang dari Prabowo Gibran. Jadi ada teriakan yel-yel Prabowo Gibran tidak masalah. Seperti ini video Ganjar Pranowo ketika menemui relawan Prabowo dan juga Gibran. Pada malam hari ini Nah, di sini terlihat sepi sekali, bahkan juga tidak ada teriakan yel-yel. Apakah lupa di sini? Semuanya terkesima memandang Ganjar Pranowo. Wah. Sepi sejenak. Nah, tiba-tiba ada peluit. Ya seperti itu. Apakah di sini kelupaan atau seperti apa? Atau memang rencana ketika didatangi oleh Ganjar Pranowo, akhirnya koordinatornya akhirnya menyuruh untuk meneriakkan yel-yel. Nah, tetapi di situ juga banyak yang berkomentar. Bahkan ada yang beropini yaitu Ganjar ketika bersalaman dengan relawan Prabowo Gibran yaitu malah disoraki dengan yel-yel seperti itu. Dan bahkan di sini dari Palti West yaitu menyebut kalau mereka relawan Prabowo Gibran malah kelupaan yaitu meneriakan yel-yel di sini. Di sini pesona Ganjar tiba-tiba membuat mereka lupa kalau harus teriak yel-yel. Nah, bagaimana menurut Anda kira-kira? Apakah kelupaan atau memang disengaja ketika Ganjar Pranowo di situ yaitu menyoraki dengan teriakan yel-yel Prabowo Gibran. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Pesona Ganjar belakangan ini menurun, aura Ganjar juga menurun, simpati rakyat menurun mengingat sekarang Ganjar capres rasa buzzer. Noel kayak orang stres ya. Sampai lupa mereka karena terpesona Ganjar. Mereka menghormati karena hasil rembuk rakyat yang nggak jadi. Iya, apalagi di situ juga ada Uki ya, yaitu dari PSI. Kita ketahui Uki pada waktu lalu juga sangat mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, tetapi karena pilihan partainya saat ini mengalihkan dukungannya kepada Prabowo dan juga Gibran, akhirnya ya semua kader-kadernya juga harus menuruti lah, yaitu menuruti apa kemauan karena juga sudah dideklarasikan Prabowo Gibran di situ. Di sini lucu ngakak lihat kakak pembina mereka si kacamata ngarahin suruh yel-yel. Semakin nampak kalau PSID kumpulan bocil yang diarahkan kakak pembina. Ya seperti itu. Ini bahkan juga dikomentari oleh Nonganda. Di sini bahkan dari caption di sini Ganjar tetap tenang disoraki Prabowo Gibran karena menyalami tips sorak-sorak Prabowo Gibran. Di sini sangat keren sekali loh. Mentalnya sangat keren dari sini, yaitu mendatangi
Di sini sendirian lagi, tidak ada Pak Mahfud MD. Saya masih konsisten dan militan pendukung Mas Ganjar Pranowo karena berpolitiknya yang santai dan santun. Salah satunya terlihat di video ini. Santai mendatangi dan santun menyalami teman-teman PSI ID. Ada Bro Ugi yang sempat mendukungnya meski disoraki dengan nyanyian Prabowo Gibran. Lihat video ini kok rasanya gimana gitu ngelihat teman-teman seperti ini. Di sini sangat keren sekali lah, menunjukkan kalau Pak Ganjar itu tidak ada rasa sakit hati ya di sini. Nah di sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Wulan, kalau soal etika dan attitude Pak Ganjar nggak ada lawan. Halus tapi menampar. Awalnya PSI menggadang-gadang mendukung GP, akhirnya menikung GP, nggak tahu partai pinjaman dan yang meminjam mendukung PS. Tenang Pak, tenang, aku sudah di sini. Yakin di antara beberapa mereka ada yang pergolakan batin aslinya. Kalau ini terjadinya setelah Prabowo, Gibran, dan Kaisang menyalami duluan ya berarti. Setelah dapat tekanan elektabilitas yang begitu kuat, Ganjar baru bergerak. Sayang banget, sayang banget. Nah di sini menurut saya juga sangat keren ya. Tetapi ketika Ganjar menyalami di sini tidak ada framing apapun, melainkan malah semuanya sangat menyetujui dan kagum ya dengan apa yang dilakukan Ganjar menemui para relawan Prabowo Gibran. Nah di sini bahkan juga dikomentari oleh Uki. Salut sama sikap kesatria Pak Ganjar yang menghampiri TKN Prabowo Gibran dan menyalami satu persatu kami yang di barisan depan. Di sini bahkan juga pendukung dari Pak Prabowo Subianto dan Gibran bahkan juga memuji yaitu apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di sini. Semoga sajalah di sini bisa ditiru oleh capres-capres lainnya, yaitu beda dukungan atau apapun di sini juga tetap saudara dan juga tetap berteman lah. Nah di sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Sampaikan pada buzzer PSI ID Bro. Wabil khusus Bala Kurawa framing tersebut. Nah di sini bahkan pada waktu lalu juga dihebohkan ya, yaitu ketika Kaisang di sini bersalaman dengan Ibu Megawati, bahkan terframing seolah-olah Ibu Megawati sombong tidak mau bersalaman dengan Kaisang dan lain sebagainya, kan sangat lucu sekali ya. Di sini dari Gestun Cair, berpolitik secukupnya. Judulnya berpolitik dengan riang gembira, ternyata skenarionya ingin memfitnah. Lolos dengan bantuan paman, sudah sangat terhina. Bahkan secuil moral pun sudah tiada. Emang gemerolan lo. Kekoyolan dibalas sikap satria. Wah, keren lah. Nah, di sini bahkan pidato dari Ganjar pada waktu lalu juga membuat terhipnotis ya sebagian orang. Menurut saya pidato Ganjar sangat keren sekali di situ. Bahkan menyikapi perpolitikan saat ini, kondisi perpolitikan saat ini. Ya kita tahu kan perpolitikan saat ini juga sangat tidak menentu ya. Apa yang telah terjadi pada bulan-bulan lalu menurutnya sangat di luar nalar, tetapi itulah yang terjadi. Di sini pidato politik Capres Ganjar Pranowo usai pengundian nomor urut di gedung KPU pada 14 November dianggap sebagian kalangan cukup tendensius dibandingkan dua paslon lain. Pasalnya Ganjar mengkritik pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini yang tidak berjalan dengan baik. Namun Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi memandang sebaliknya. Ganjar justru membicarakan ihwal kebangsaan yang perlu dijaga seluruh elemen masyarakat. Beliau bicara kebangsaan, kata Ahmad Baidowi kepada wartawan pada 15 November. Pria yang akrab disapa Awi ini mengatakan Ganjar tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tapi membicarakan masa depan bangsa Indonesia. Luar biasa mencerminkan tokoh bangsa yang tidak hanya bicara kelompok dan hanya urusan kemenangan capres, tapi beliau bicara masa depan Indonesia. Demikian Ahmad Baidowi. Ya, saya sangat suka sekali dengan pidato dari Ganjar Pranowo pada saat pengundian nomor urut peserta capres dan cawapres. Menurut saya sangat keren. Pesan-pesannya juga sudah jelas dan mengomentari dinamika perpolitikan saat ini. Sangat keren lah. Ya walaupun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.